Halo semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Luputu Nitya Wirasasi, bisa dipanggil Nitya, NIM 170-255-1002. Jadi di video saya yang kali ini, saya akan membahas tentang teknik radiografi di kedokteran gigi, khususnya teknik radiografi intraoral. Jadi radiografi di kedokteran gigi ini merupakan alat penunjang yang digunakan oleh dokter gigi untuk membantu dalam menegakkan diagnosis. Lalu selanjutnya sebelum kita menuju ke teknik intraoralnya, ada baiknya kita membahas apa sih yang harus dilakukan dokter gigi dimulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu komunikasi dan prosedur awal. Jadi yang pertama itu menyapa pasien dan menyebutkan nama, tentunya dengan senyuman. Lalu yang kedua, mempersilahkan pasien untuk masuk. Yang ketiga, mempersilahkan pasien untuk duduk pada dental chair. Lalu selanjutnya, memperkenalkan diri kepada pasien. Dan selanjutnya, meminta izin pasien untuk melakukan foto tertentu. Dan selanjutnya, dipersilahkan melepas peralatan yang dipakai oleh pasien seperti alat denture, kalung, anting, kacamata, jepit rambut, dan aksesoris lainnya. Lalu selanjutnya meminta izin kepada pasien untuk memasangkan baju pelindung atau yang disebut dengan apron. Lalu setelah kita pada tahapan komunikasi dan prosedur awal, lalu kita menuju ke tahapan mempersiapkan posisi penderita. Nah, pada persiapan posisi penderita ini, untuk tahapan ini disesuaikan dengan teknik radiografi yang akan kita lakukan, entah itu bisektris, paralel, bite-wing, maupun oklusal. Nah, selanjutnya yaitu pada tahapan exposure. Yang pertama yaitu pada penetapan waktu exposure, yang selanjutnya dilakukan dengan tahapan exposure. Lalu selanjutnya yaitu ada tahapan finishing, di mana finishing ini yang pertama dilakukan kita harus menyisihkan tube atau cone ke samping pasien. Lalu yang kedua, ambil film dari mulut penderita. Lalu yang ketiga, melepaskan apron pada pasien dan juga pada operator atau kita sendiri. Lalu selanjutnya, kita wajib mengucapkan terima kasih kepada pasien, lalu mempersilahkan pasien untuk menunggu di luar ruangan. Jadi, teknik radiografi di kedokteran gigi itu terdiri dari dua, yaitu radiografi intraoral dan juga radiografi ekstraoral. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang radiografi intraoral di kedokteran gigi. Jadi, untuk radiografi intraoral dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada radiografi periapikal, radiografi interproksimal atau yang disebut dengan bite-wing, dan yang terakhir ada radiografi oklusal. Nah, untuk yang pertama yaitu radiografi periapikal, di mana radiografi periapikal ini dibagi lagi menjadi dua teknik, yaitu ada teknik bisecting dan juga ada teknik paralleling. Untuk yang pertama, teknik bisecting ini tahapannya yang pertama, film diletakkan pada bagian lingual atau palatinal dari gigi yang akan difoto. Lalu selanjutnya, salah satu ujung film itu menyentuh bagian insisal dari gigi dan membentuk sudut dengan long axis gigi. Lalu yang ketiga, X-ray tube atau sinar sentral tegak lurus dengan garis yang membagi dua sudut yang dibentuk antara long axis gigi dengan film. Lalu yang terakhir, hasilnya tampak gigi-gigi rahang atas atau rahang bawah, maksimal 4 gigi untuk gigi anterior dan 3 gigi untuk gigi posterior. Nah, untuk teknik dari radiografi periapikal yang kedua, yaitu ada teknik paralleling, di mana tahapannya yang pertama yaitu film diletakkan pada bagian palatinal atau lingual gigi yang akan difoto. Lalu selanjutnya film diletakkan sejajar dengan long axis gigi dengan memakai film holder. Lalu selanjutnya, sinar sentral itu diarahkan tegak lurus terhadap aksis gigi dan juga film. Lalu yang terakhir, teknik ini menghasilkan gambar yang lebih baik daripada teknik dissecting angle, sehingga lebih sering digunakan pada praktek-praktek dokter gigi. Untuk teknik radiografi intraoral yang kedua, itu ada teknik bite-wing, di mana bite-wing ini juga dikenal sebagai teknik interproksimal. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu film diletakkan dengan pegangan khusus dan pasien diatur sedemikian rupa. Lalu yang kedua, filmnya diletakkan pada bagian lingual dan palatinal pada gigi yang akan difoto. Lalu selanjutnya, penderita diinstruksikan untuk menggigit ringan pegangan sayap-sayap filmnya. Lalu selanjutnya, sinar sentral diarahkan tegak lurus terhadap film. Dan hasilnya akan nampak gigi rahang atas dan rahang bawah dalam keadaan oklusi, di mana mahkota kelihatan seluruhnya dan bagian akar hampir kelihatan sebagian.
Nah, untuk teknik radiografi intraoral yang ketiga itu ada occlusal radiografi, di mana occlusal radiografi dibagi menjadi dua, yaitu maxillary occlusal radiografi dan juga mandibulary occlusal radiografi. Di mana maxillary occlusal radiografi ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada standar, oblique posterior, dan juga vertex occlusal radiografi. Untuk yang pertama yaitu standar maxillary occlusal radiografi, tahapan yang pertamanya itu film diletakkan di antara gigi rahang atas dan rahang bawah, mulai dari gigi anterior ke gigi posterior. Lalu selanjutnya pasien diinstruksikan untuk menggigit ringan film. Lalu selanjutnya tube sinar X diletakkan di tengah-tengah hidung dengan arah sinar sentral membentuk sudut 65 derajat sampai 70 derajat dengan film. Lalu selanjutnya hasilnya terlihat gigi anterior dan palatum durum untuk gigi posterior yang nampak hanya mahkotanya. Dan tekniknya ini tuh dilakukan sedemikian untuk menghindari tumpukan gambar dari tulang frontal. Sedangkan titik masuk sinar pada bagian tengah hidung berguna untuk melihat gigi posterior dan adanya kelainan pada palatum. Gigi impaksi juga dapat dilihat lebih ke bukal ataupun palatal dengan teknik ini. Nah, untuk yang kedua itu ada oblique posterior occlusal radiografi, di mana tahapannya yang pertama yaitu film diletakkan antara gigi rahang atas dan rahang bawah mulai dari gigi anterior ke gigi posterior. Lalu yang kedua, pasien diinstruksikan untuk menggigit ringan film. Hal itu untuk menahan film. Lalu yang ketiga, tube sinar X diletakkan pada daerah gigi yang akan difoto. Lalu selanjutnya sinar sentral membentuk sudut 60 derajat terhadap film. Dan tahapan selanjutnya hasilnya itu terlihat gigi posterior, yaitu mahkota akar dan juga palatum. Untuk gigi anterior yang tampak jelas hanya insisalnya. Untuk yang terakhir, teknik ini tuh digunakan untuk memperlihatkan struktur dan beberapa keadaan patologis yang berasal dari daerah maksila, akar gigi molar, dan juga akar yang terletak dalam gingival. Nah, untuk yang ketiga itu ada vertex occlusal radiografi, di mana tahapannya yang pertama yaitu film diletakkan antara gigi rahang atas dan rahang bawah, lalu pasien diinstruksikan untuk menggigit film, lalu selanjutnya tube diletakkan pada atap tengkorak pada bagian depan, lalu selanjutnya arah sinar sentral sejajar dengan sumbu, panjang gigi, incisivus anterior, dan teknik ini tuh digunakan untuk menentukan letak gigi impaksi pada hubungan buku palatinal dalam lengkung gigi. Nah, untuk teknik oklusal yang kedua itu ada mandibular oklusal radiografi, di mana mandibular oklusal radiografi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada anterior oklusal mandibular radiografi dan juga true oklusal mandibular radiografi. Di mana tahapannya itu yang pertama anterior oklusal mandibular radiografi, film diletakkan antara gigi rahang atas dan rahang bawah. Lalu tube sinar X diletakkan pada simpisis menghadap ke atas, di mana sinar sentral membentuk sudut 60 derajat terhadap film. Lalu selanjutnya hasilnya terlihat gigi anterior dan gigi posterior tampak hanya mahkotanya. Dan teknik ini tuh untuk melihat gigi region anterior untuk anak kecil yang tidak kooperatif bila dilakukan periapikal foto atau kasus di mana lengkung rahangnya itu sangat sempit. Nah, untuk teknik mandibular oklusal yang kedua itu ada true oklusal mandibular radiografi. Untuk tekniknya yang pertama, kepala pasien diatur dalam keadaan mendongak dengan posisi ala tragus line hampir tegak lurus dengan lantai. Lalu selanjutnya tube diletakkan di midline dasar mulut dengan arah sinar menghadap ke mandibula, dan hasilnya ini dapat melihat benda asing di dasar mulut dan batu yang menyumbat saliran keluar saliva, dan juga terlihat juga gigi anterior mahkota maupun akar. Gigi posterior kelihatan hanya mahkotanya. Berikut penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.